Rasulullah atas permintaan Rasulullah kepada Allah agar dimaafkan apabila melakukan kesalahan, terutama kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kalau kesalahan yang disengaja memang tidak cukup dengan istighfar saja, tapi juga dibarengi dengan taubatan nasuha, ya. Makanya ketika seorang muslim mukmin mau baik betul, paling tidak dia melakukan 4 hal. Apa itu? Taubatan nasuha. Taubat itu enggak mesti habis melakukan kesalahan dan dosa. Ada yang tahu makna taubat yang lain selain mohon ampun kepada Allah habis melakukan kesalahan dan dosa? Apa? Taubat itu adalah selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak, apalagi habis melakukan kesalahan, ya. Jadi taubat makna yang lain kembali kepada Allah, tidak mesti habis berbuat kesalahan dan dosa. Lebih-lebih kalau habis melakukan kesalahan dan dosa. Nah, kemudian juga kesalahan-kesalahan yang besar tentunya ya tidak cukup dengan istighfar tadi, tapi dengan taubatan nasuha. Tapi adapun kesalahan-kesalahan yang ringan selain istighfar dibarengi hendaknya dengan sedekah. Kenapa? As-shadaqatu tudfi. Ya, as-shadaqatu tudfi. Artinya sedekah itu menghapus, menutup keburukan-keburukan, sebagaimana air memadamkan api. Maka lihat orang yang rajin bersedekah, suka bersedekah, jauh hidupnya diberkahi oleh Allah ketimbang yang jarang sedekah. Pertanyaannya, kita sedekah terus sampai kaya atau nunggu kaya baru sedekah? Ya. Ustaz, saya sedekah kok nggak kaya-kaya. Kamu sedekah itu sudah kaya hati yang pertama. Hidupmu diberkahi oleh Allah. Karena harta yang nggak diberkahi oleh Allah jelas berat sekali digunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Maka sering saya sampaikan, harta itu terbagi menjadi 3. Ya, harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah karena digunakan di jalan Allah, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Harta milik kita karena kita untuk sajang sana, ajang sini. Ya, dan harta itu milik syaitan jika digunakan untuk maksiat dan dosa. Dan keberkahan harta sekali lagi manakala kita infakkan, sedekahkan, kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, kesalahan yang enggak disengaja, oh ya wajar. Kesalahan yang disengaja pun tetap diampuni, tapi dengan taubatan nasuha. Ada satu hal yang menarik juga, apabila orang melakukan kesalahan karena dipaksa. Kalau dia tidak lakukan ini akan berbahaya, madharatnya lebih besar. Maka ya jangan terpaksa, dia melakukan tetapi hatinya menolak. Hatinya mengingkari, hatinya membenci. Satu kisah menarik, sahabat Ammar bin Yasir, ayahnya dibunuh, di depan matanya kepalanya dipenggal gelinding, ibunya dibunuh, ya, dengan penyiksaan yang mengerikan. Termasuk wanita yang pertama akan menjadi penghuni surga dari umatnya Rasulullah adalah yaitu sahabat Yasir, kemudian ibunda Sumayyah. Yasir ini adalah suaminya ibunda Sumayyah, seorang budak, tetapi memiliki keimanannya nggak bisa dibeli dengan harta, nggak bisa dibeli dengan kendaraan, nggak bisa dibeli dengan iming-iming hadiah ataupun rumah dan lain sebagainya. Ini satu pembelajaran bagi diri kita, berapa banyak orang yang diberi kekayaan, kecukupan terkadang malah tidak bersyukur. Nah, ini bukan hanya lagi bersyukur, sampai mempertahankan nyawanya, ya, harus lepas demi iman kepada Allah, demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas sekali seperti kata Rasul, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman.
Tiga hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, baru dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahaba ilahi mimma siwahuma. Lebih betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena fisik, bukan karena nafsu. Kemudian tertanamnya dalam kalbunya, tertanamnya dalam hatinya kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran, maksiat dan dosa. Sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kita memiliki iman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Iman yang benar yang gimana? Yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran.